Warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan ke-7, Pak Yitno hari ini sangat bahagia karena bisa bertemu Anda secara full di ruang praktek laboratorium terpadu ini. Kita akan mengulas tentang digital marketing. Kebetulan ini adalah mata kuliah strategi pemasaran dan HKI. Jadi adik-adik mahasiswa, ini pertemuan ke-7 ini kita nanti akan memastikan bagaimana prosesnya. Dalam hal ini adalah seperti ini tahapannya. Pertama yang mendasari mata kuliah ini adalah tentu ada rencana pembelajaran semester RPS, terus kemudian ada karya fenomenal dosen apa saja. Kamu kan pasti bertanya-tanya, yo, iki dosen iki ngajar ini, itu sebenarnya punya literasi apa, punya kemampuan dasar apa. Maka perlu juga Anda menanyakan tentang fenomena, tentang karya dosen yang fenomena. Untuk mata kuliah Pak Yitno, kami harus menerangkan bahwa RPS-nya adalah seperti ini. Dokumen yang disiapkan dalam portofolio ini adalah di antaranya adalah rencana pembelajaran semester. Baik, kalau kita lihat rencana pembelajaran semester ini, kita besarkan adik-adik bisa membaca bahwa keahlian apa sebenarnya yang akan kita peroleh. Salah satunya adalah kemampuan untuk mendesain produk. Terus kemudian digital marketing adalah upaya supaya produk-produk yang kita miliki itu termarketnya secara luas. Terus kemudian pada poin pertemuan ke-7 Anda nanti akan dilatih tentang digital marketing. Baik, kita coba tentang langsung pada bagian RPS yang Pak Yitno buat ini sudah menggunakan konsep OBE, Outcome Based Education. Maka kita langsung saja pada pertemuan ke-7 adalah pertemuan hari ini. Kita akan memastikan apa saja sebenarnya keahlian Anda yang harus Anda kuatkan gitu ya, yang harus Anda kuatkan berkaitan dengan mata kuliah kita gitu ya. Nah, CPMK kita di pertemuan ke-7 adalah CPMK HKI 3, sub CPMK-nya 7, membaca dan memahami serta konsep menyajikan konsep digital marketing. Apa saja yang harus kita pahami adalah mahasiswa dapat memahami konsep digital marketing, mahasiswa harus memilih platform digital marketing yang tepat, mahasiswa harus membuat desain flyer untuk media digital marketingnya, kemudian mahasiswa menerapkan penawaran promosi produk melalui digital marketing, dan yang kelima adalah evaluasi. Ini yang sangat penting. Kira-kira platform apa yang dipilih? Kalau tidak dilakukan evaluasi, ya podo ae gitu ya. Kita tidak akan bisa memastikan apakah efektif apa tidak proses proses menawarkan produk yang kita miliki. Gambarannya ada pertemuan, ada belajar mandiri. Berarti nanti kamu diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Buku-bukunya yang dibantu atau buku yang membantu adalah buku karya Pak Yitno. Baik, saya kembali lagi ke RPS sudah kami jelaskan. Berikutnya adalah menjelaskan yang ini lagi tentang karya fenomenal dosen berkaitan dengan literasi pendukung. Baik, adik-adik mahasiswa, Pak Yitno dalam mengajar mata kuliah strategi pemasaran dan HKI, Pak Yitno sudah mempunyai 2 buku. Yang pertama adalah buku tentang strategi korporasi. Ini memiliki ISBN, berarti ini sudah terjual secara nasional. Ini diterbitkan tahun 2003 baru saja. Kemudian penulis pertamanya adalah Pak Yitno, penulis keduanya ada Pak Joko Adiwaloyo, penulis ketiganya ada Buria. Nah, ini buku Pak Yitno yang awal. Ini adalah sebenarnya sebagai buku dasar Pak Yitno bisa mengampu mata kuliah strategi pemasaran dan HKI, yaitu pengantar ekonomi. Nah, ada di sini beberapa proses pemasaran, ada direct selling, kemudian ada penjualan langsung, ada indirect selling, ada di sini. Nah, buku ini dibuat oleh Pak Yitno pada tahun 2018 dan sudah terjual secara nasional karena sudah memiliki ISBN. Berikutnya karya fenomenal yang berkaitan dengan HKI. Jadi Pak Yitno melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terus kemudian di dalam pengabdian kepada masyarakat itu Pak Yitno membuatkan semacam pengemasan gitu ya, pengemasan kerupuk untuk kerupuk puli. Nah, pengemasan kerupuk puli itu kami buatkan, kami desainkan, dan alhamdulillah bisa kami catatkan dalam hak cipta. Ini karya Pak Yitno yang mendapatkan sertifikat hak cipta. Anda sekalian tidak boleh meragukan dosen kalian yang mengajar, karena satu punya karya fenomenal berupa buku, terus kemudian punya karya fenomenal berupa hak cipta. Jadi beberapa hak cipta itu yang sebenarnya menjadi kemampuan kami, menjadi bentuk profesional kami untuk mengajar adik-adik mahasiswa. Jadi nanti Anda bisa cek berapa nomor hak ciptanya Pak Yitno, berapa nanti Anda cek di Schooler-nya, Anda cek di Sinta, boleh untuk mengecek beberapa kemampuan atau kemampuan literasi untuk mendukung mata kuliah ini. Adik-adik, kami kembali ke laptop. Kita akan mempelajari konsep dasar digital marketing.
adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand untuk produk menggunakan media digital atau internet. Nah, saya tadi menyatakan bahwa kalau ini kita jual secara konvensional, kita jual secara direct langsung, maka mahal. Anda butuh sales, apalagi kalau kamu kumpul sales jarum itu, nggak cukup itu satu hari dibayar 500.000, nggak mau mereka, mahal sekali. Nah, menggunakan digital marketing lebih murah dan jangkauannya lebih luas. Yang Anda langsungkan atau sales yang penjualan secara direct, itu paling per area saja. Menjangkau Surabaya Selatan, menjangkau TP, menjangkau tempat-tempat mungkin tempat-tempat penjualan seperti di Darmo Factory Outlet atau apa, hanya itu saja. Tetapi kalau kita menggunakan konsep digital marketing dengan menggunakan internet, maka secara otomatis jangkauannya akan lebih luas. Nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian ada ya. Jadi ada 6 jenis digital marketing. Ada website. Nanti syarat utamanya apa saja kalau kita membuat website akan saya tenangkan. Kemudian ada search engine marketing. Ada pilihannya organik dan non-organik. Kemudian ada social media marketing, komunikasinya bagaimana. Kemudian yang keempat ada online advertising. Kemudian yang kelima ada email marketing. Yang keenam adalah video marketing. Berarti apakah website sangat efektif? Maka website dianggap sebagai toko digital, ya. Semuanya akan terpampang di sana, mulai dari jenis, varian produk, kemudian harga, kemudian apa saja bentuk servisnya, service quality-nya apa saja. Kalau terjadi kerusakan, apakah bisa klaim? Maka website semuanya ada di sana. Peran utama website, profesional, menunjukkan profesional perusahaan, kemudian membantu customer memahami produk atau jasa. Ketika sales representasi 24 jam. Bayangkan, enak nggak website yang turu, libur, websitenya tidak dibuka, nggak ada kan ya? Berarti dia bisa bekerja 24 jam. Kalau kita menggunakan sales representatif, maksimal kita mempekerjakan 7 jam. Jadi menggunakan sales kita hanya menggunakan 7 jam. Tapi kalau menggunakan website, maka bisa sampai kita 24 jam. Oke, sebelum ke sana mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, silakan Mbak. Kenapa sih Pak yang diterangkan Pak Yitno bisa lebih terjangkau harganya atas dasar apa ya Pak? Oke, kami ceritakan ya. Jadi media promosi, ini berarti poin yang kelima ya. Poin kelima, oke saya terangkan bahwa kenapa media promosi yang lebih hemat biaya dan lebih efektif. Anda bayangkan, kayak tadi yang kita menggunakan tendik 14 gedung, maka kita membayar tendik masing-masing 3 jutaan gitu. Dengan kita menggunakan website. Anda bayangkan beriklan secara manual di televisi untuk sekali terbitan, ya. Anggap saja contoh sekarang hari ini, besok kami itu harus menerbitkan iklan untuk SNMPT untuk pengumuman anak-anak lulus kuliah di perguruan tinggi negeri. Ukurannya adalah 4 kolom kali 12 cm. 4 kolom kali 12 titik. Berapa harganya? 27 juta. 27 juta dek untuk beriklan di Jawa Pos. Yang besok itu akan diiklankan. Harganya 27 juta. Bagaimana kalau dengan website? Cukup 300.000 kita bisa menjangkau 30.000 orang se-Indonesia. Oke, selanjutnya next. Cukup? Bisa dimengerti? Oke ya. Baik, nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan saja ya. Raise hand gitu ya. Oke. Berikutnya adalah search engine optimasi atau search engine marketing. Ini yang penting. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah organic search engine optimasi dan non-organic search engine marketing menggunakan Google Ads. Apa yang membedakan dari keduanya? Yang pertama adalah yang organik. Ketika kita bicara organik, itu berarti gak bayar. Kemudian bagaimanakah yang non-organik? Yaitu tadi yang kita bayar tadi Mbak, yang 300.000, maka kita bisa menjangkau 30.000 orang, baik itu Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Itu makanya non-organik. Berarti pilihannya ada organik dan non-organik ya. Berarti nanti kita menggunakan Google Ads. Kampus kita sudah menggunakan Google Ads ya untuk menawarkan produk-produk kita. Berikutnya adalah sosial media marketing. Nah, ini lebih penting lagi. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana membuat desain dari produk yang saya buat ini. Kita desain, ini tidak boleh ditampilkan secara utuh. Orang membeli ini kan belinya pasti paket ya. Tidak mungkin beli gelondongan, itu kurang 1 biji, 2 biji kan nggak mungkin. Dia membelinya adalah paket. Paket itu apa saja? Mengantarkan, servis, packaging, keamanan lengkap, dan ya kita nanti akan membuat ini sampai dengan packingnya. Kemudian kita tawarkan di dalam sosial media marketing.
Apa saja yang ada di situ, maka sosial media juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang interaksi antara perusahaan dan konsumen. Jadi kalau sudah di sosial media, kalau kamu sudah menawarkan produk seperti ini, yo, ojo mau tinggal, jangan ditinggal. Kamu harus melakukan imbal balik ya, umpan balik, bercerita. Produknya dari kaca, terus kemudian ada selang ininya, pipetnya juga dari kaca, dimensinya berapa. Harus jelas. Saya sering melihat teman-teman itu kalau sudah menjual, saya inbox ya, itu etika yang tidak baik. Jadi kalau kamu memang sudah menjual, ya langsung dijawab di situ. Kalau memang harganya ini 15.000, ya 15.000. Jangan setiap ada orang menawarkan, Mbak saya inbox ya, itu berarti Anda tidak siap untuk menjadi seorang marketing di dalam sosial media. Ya apapun nanti kalau Anda dikomplain orang, Pak kok barangnya belum nyampe sudah pecah, berarti kan Anda packingnya salah. Maka Anda harus menjawab, mengklarifikasi. Itu salah satu bentuk teman-teman untuk aktif, untuk paling tidak menjamin, menggaransi bahwa produk ini benar-benar terjamin aman, atau service quality produk ini benar-benar aman sampai dengan tangan konsumen. Ya, seperti itu ya. Interaksi yang utama dari konsep ini adalah interaksi. Tidak boleh didiamkan. Setelah beriklan tidak boleh didiamkan. Oke, kita akan bicara tentang Facebook Ads ya. Di sini kami akan menentangkan tentang Facebook Ads. Dan di sana ada apa saja, jadi tidak banyak. Kita akan mencoba yang di marketplace. Kita akan mendesain ini, berarti mendesain ini, kemudian pastikan kita akan melakukan packing penggambarannya, terus kemudian desain ini akan kita tawarkan di dalam marketplace. Baik, kita sekarang pada season ketiga, yaitu praktikum ini untuk menjadi desain, kemudian kita tawarkan ke marketplace. Anda, adik-adik mahasiswa boleh membuka Corel Draw-nya, akan kita praktekkan. Baik, berarti butuh software gitu ya. Nah, ini desain packing. Jadi desain packingnya seperti ini. Kemudian kita jangan lupa adik-adik bahwa ini ada yang namanya label di sini. Itu ada yang namanya labeling. Nah, labeling ini. Adibuana Merchandise. Ini adalah logo produk. Jangan sekali-sekali menjual produk tanpa Anda memiliki logo. Nanti kalau logo atau produkmu nanti terkenal, kamu yang rugi. Karena apa? Akan diklaim oleh orang lain ya. Karena apa? Karena kamu tidak memiliki produk. Maka yang harus disiapkan pertama adalah membuat logonya. Maka ada logo produk. Nah ini ya, jadi memastikan produk yang akan saya jual itu menggunakan logo produk. Coba saya buat warna merah, karena ini ya tutorialnya. Gerald sudah bisa membuka. Baik, oke. Logonya dulu Gerald, berarti kita pastikan pembuatan logonya dulu. Kalau sudah, kemudian kalau produk-produk itu sudah terbuat, maka dari gambar logo yang itu tadi, dari produk ini tadi, produk gambar ini tadi, Anda kalau dicetakkan bentuknya seperti ini ya, Dede ya. Ini packing ini ya. Oke, pilih dipegang. Ini jadi sebuah packingnya. Jadi dari gambar produk itu Anda boleh satu-satu. Nanti Anda klik. Ini jadi tidak boleh membuat produk tanpa ada kemasan. Ada kemasan. Jadi Anda membuatkan produknya ini. Oke. Ditekuk-tekuk kemudian dimasukkan yang samping itu. Boleh, oke. Nah. Oke, nanti agar bentuknya seperti ini adalah packing produk. Jadi nanti packing produk yang belakang ini. Memastikan ada nomor seriesnya, nomor HP yang bisa dihubungi kembali. Kemudian di dalam pembuatan produknya ada logo produk, kemudian nama kemasan. Nah, kalau yang seperti ini kenapa dibuat berlubang supaya untuk checking aja ya, supaya nanti produk yang dibuat itu mudah untuk dilakukan pengecekan. Oke, ditekuk-tekuk saja, kemudian ini dilepas, ini berarti dihubungkan ini dengan ini, lemnya. Kemudian memastikan setelah produk itu sangat proper untuk difoto gitu ya. Untuk difoto nanti kita akan praktikum lagi membuat fotonya. Jangan lupa kita tadi menawarkan produk juga menawarkan perusahaan kita. Maka logo yang tadi, logo yang ini kita taruh di bagian pojok, kita copy logo yang ini, kita tarik di bagian pojok ini. Nah, logo yang ini kita taruh di bagian pojok, anggap saja seperti ini, siap dengan warna putih biar nampak. Nah, Adibuana Merchandise. Terus kita bikin tulisan aja lah. Apa ini? Gelas souvenir gitu ya. Gelas yang bagus, gelas tulisannya yang agak menarik begitu. Saya tuh suka dengan huruf-huruf yang terang ya, tidak pernah membuat huruf-huruf yang gelas
souvenir. Lah, Oke, souvenir. Kita pilih hurufnya yang oke, gelas souvenir begini. Oke, kita kasih warna yang kontras lagi. Gelas souvenir. Oke. Kita hargain ini 15.000 aja ya. Oke. Biar orang tertarik gitu ya. 15.000 sudah dengan paket. Nah. Oke ya. Kita tulis RP-nya di pojok. IDR ya biasanya ya. IDR apa Mbak? IDR ya? IDR. Kita kasih lingkaran untuk melingkari IDR-nya. Nah, kita besarkan aja di sini 2. Oke. Nah, kalau sudah ada platform ini sudah bisa kita tawarkan di marketplace. Oke. Export aja. Kita tulis ya ini logonya di sini ya. Nanti kita tawarkan di marketplace. Export ya filenya. Kita ekspor aja. Berarti gelas souvenir gitu. Gelas souvenir ada di sini, ekspor dalam bentuk JPEG ya, JPG. Berikutnya kita ke Facebook ya. Kayak coba menggunakan Facebook dulu. Baik, kita coba menggunakan Facebook. Nah, ada platform Facebook kita gitu ya. Kalau Anda buka Facebook kita, Anda buka di sini Facebook kita. Nah, di bagian ujung ada yang namanya marketplace. Oke, sudah nampak marketplace-nya? Oke. Kita jual saja ya pada yang centang jual. Oke. Jenisnya apa ini tadi? Barang, kendaraan atau rumah? Barang, kita pilih barang. Oke. Kita upload foto kita yang tadi. Yang ini, oke. Sudah nampak ya? Oke, kalau kita besarkan. Oke. Judulnya adalah apa tadi? Gelas souvenir. Souvenir ya, souvenir. Oke. Harganya berapa? 15.000. Nah, sering orang-orang itu kalau membuat penawaran di marketplace ditulis 15. Ketika ditanya 150 tibanya 150 juta. Jangan ya. Jadi teman-teman jangan membiasakan melakukan penawaran yang tidak tepat. Oke. Kemudian kategorinya apa? Pakaian, aksesoris, perhiasan dan aksesoris saja ya. Perhiasan dan aksesoris. Kondisi baru. Oke, deskripsinya menjual gelas souvenir dengan kemasan dengan packing custom gitu ya, supaya orang milih ya, packingnya custom. Oke, lokasinya Surabaya. Oke. Sembunyikan dari teman, tidak. Oke. Tawarkan di tempat. Oke. Oke. Tawarkan kemana saja. Oke, gabung. Boleh. Oke. Langsung pilih yang di atas. Publikasi. Oke. Kita klik ya. Kita coba ya. Kita klik bareng-bareng publikasi. Nah, maka sedang diterbitkan gitu ya. Nah, teman-teman, secara otomatis ini ya, produk kita sudah tertawarkan. Oke. Nah, sudah tertawarkan seperti ini tampilannya. Jadi kalau orang melihat secara keseluruhan, berarti di HP kalian kalau orang melihat secara keseluruhan. Oke. Jadi kalau sudah tampak seperti ini, maka penawaran produk kita sudah ada di marketplace. Jadi ini adalah konsep yang sangat sederhana. Bayangkan kalau kita harus membawa produk yang seperti ini, terus kemudian kita keliling ke Sidoarjo, door to door, rumah ke rumah, maka habis pembiayaannya untuk promosi saja gitu. Tidak tepat pada sasaran. Bagaimana teknologi itu sangat, ya kita memang orang-orang teknik ya yang memang memanfaatkan teknologi secara cepat. Jadi penawaran gelas yang kita buat, produk-produk yang kita buat tadi sudah otomatis bisa tawarkan kepada masyarakat. Oke, baik, mungkin ada yang bisa ditanyakan sebelum berlanjut ke materi berikutnya. Oke, yang tadi itu adalah berkaitan dengan marketplace. Oke, barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan. Oke, boleh. Platform apa yang paling bagus untuk digital marketing gitu ya? Yang simple, bagus dan menarik itu seperti apa, Pak? Kalau platform bermacam-macam ya. Kalau tadi Pak Yitno kenapa menggunakan Facebook? Facebook itu lebih detail, pertanyaannya lebih menjangkau, cepat. Tetapi memang kedatangan orang paling sedikit. Nanti kita cek kurang lebihnya ya.
Kemudian TikTok, nah kalau Anda menggunakan afiliasi TikTok gitu, nah itu kalau bisa memang TikTok itu penjualannya secara langsung live gitu ya. Berarti ada penawaran, ditunjukkan produknya apa live, terus kemudian di situ memastikan ada transaksi dan komunikasi. Biasa kan check out keranjang kuning, check out keranjang kuning. Itu untuk TikTok. Tapi tidak boleh durasinya lama. Jadi tidak boleh menawarkan produk dalam jangka waktu yang lama. Kalau Facebook tadi bisa lama, biarkan 3 bulan sampai orang mendatangi. Wes sekali ngiklan jarno lah, setahun nggak apa-apa, nanti kan pasti. Tapi kalau TikTok tidak bisa, durasinya pendek. Kalau penawaran 1 hari itu. Kalau Anda kelamaan, maka Anda akan ditinggal oleh konsumen. Gitu. Yang paling keren apa? Instagram Ads. Nah, Instagram Ads kan Anda kalau kita menggunakan sudah beriklan di Instagram, kita tidak menggunakan anorganik, artinya kita menggunakan anorganik yang tidak organik, jadi harus membayar, itu lebih lama, lebih efektif. Lebih lama, jangkauan orang lebih besar, terus lebih ke stylenya anak-anak muda. Ya, yang penting kan anak-anak muda ya. Ya tergantung tadi kalau produknya gelas, berarti orang yang segera mau menikah, atau sebagai souvenir. Tapi kalau produknya untuk obat asam urat ya berarti orang-orang tua di Facebook saja gitu ya. Kita tawarkan untuk teman-teman yang ada di Facebook. Berarti bergantung. Mau sing durasinya pendek tapi cepat menggunakan TikTok. Kemudian kalau mau yang jangkauannya luas anak muda berarti menggunakan Instagram Ads. Kalau yang khusus tua tapi berjangka waktu yang lama maka gunakan marketplace-nya Facebook. Tapi Facebook sudah berubah loh ya. Sekarang ada namanya Facebook yang terbaru. Menggunakan Facebook terbaru itu sudah hampir kayak TikTok karena di situ ada Reels yang menawarkan produk. Oke ya. Jadi itu penawarannya. Berikutnya adalah iklan fanspage. Ini yang Facebook yang tadi ya. Ini beberapa contoh yang diiklankan Adibuana yang sudah kami lalui. Kami menjangkau, jadi sekali iklan jangkauannya adalah 3.228. Interaksi postingan yang true play, artinya ketika saya beriklan menjangkau 3.000, orang yang ngeklik iklan kami itu sebanyak 1.189. Itu real ya. Jadi orang ya kamu Facebook, entah tetanggamu, entah apa, ngeklik itu 1.189. Itu real. Jadi lebih enak lah kita menggunakan platform digital marketing. Karena apa? Kalau kita menawarkan brosur untuk nyebar 1.000 orang itu, wis ngentek ini panganan 1 hari 1, ya. Anda datang, bayangkan teman-teman yang kemarin datang ke Gor Sidoarjo, untuk bisa nyebar 1.000 flyer itu ya effortnya sangat luar biasa, sangat capek kita. Tapi untuk menjangkau 3.000 orang, kemudian tersisir 1.189 orang, maka tercukup itu. Itu hanya beriklan dengan menggunakan uang 200.000. Yang tadi Anda nyebar gak cukup itu uang 500.000 ya, gurung bayaran, gak cukup. Jadi artinya platform ini lebih enak. Terus kemudian ini adalah Instagram Ads yang saya sampaikan tadi mana yang lebih efektif. Terus kemudian ini sama, bayangkan itu tadi efektifnya. Kalau yang tadi marketplace mas yang tadi yang hanya 3.000. Bayangkan yang itu Instagram Ads 14.371. Sasarannya banyak, tapi orang yang true play-nya juga hampir-hampir sama lah dengan. Jadi sebenarnya enaknya menggunakan Instagram sama Facebook itu jaringannya lebih luas, sasarannya lebih luas. Itu bisa 14.000 sasarannya. Kalau fanpage-nya Facebook hanya 3.000 ya. Tapi orang yang true play benar-benar melihat yang tertarik ke brosur kita ya sama lah, hampir sama 1.000 ya. Tapi nggak apa-apa, rezeki-rezekian karena 14.000 orang yang dijangkau. Dengan biaya yang sama loh ya, platform pembiayanya 200.000. Anda menggunakan marketplace sama Anda menggunakan Instagram Ads tadi ya, sama-sama 200.000. Satu menjangkau 14.000 orang, satu menjangkau 3.000. Tapi true play-nya sama ya, hampir sama ya, 1.200-an ya. Oke. Nah ini online advertising, kalau ini yang kami terangkan tidak banyak. Yang penting adalah di sini adik-adik. Email marketing email itu lebih ke individu ya. Jadi personal selling. Kayak awak mulai mari utang mobil gitu ya. Ulang tahunmu diucapkan selamat ulang tahun Mas Faris, Anda tidak utang kembali ya kayak gitu ya. Lebih personal ya. Ulang tahunnya awal lesing itu tahu loh ulang tahunnya Faris daripada pacare gitu ya. Ini ulang tahun sudah jam 12 malam mereka sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Terus kemudian apakah Anda tidak punya keinginan untuk utang kembali ya gitu ya. Terus berikutnya adalah video marketing, ini yang lebih keren. Karena sudah pasti video marketing trennya anak muda, Anda bikin reels, Anda bikin story, Anda bikin apa,
Anda bikin TikTok dan sebagainya, itu lebih ke video marketing. Jadi ada platform-platform alat peralatan yang bisa membantu Anda untuk digital marketing. Nah, ini yang disampaikan Mas, apakah kelebihannya? Memudahkan kegiatan pemasaran secara otomatis. Anda bikin satu share, melakukan sharing satu kali, kayak tadi kita hanya share produknya ini tadi, maka akan menjangkau banyak orang dan dalam durasi waktu yang cukup lama. Pemasarannya lebih efektif, tidak perlu toko. Awakmu melayani dengan tiduran di rumah nggak apa-apa. Kan tidak harus berkantor pakai baju seperti kita gitu ya, bertemu tatap muka, enggak ya. Karena Anda boleh dengan tiduran, yang penting jawab chatnya Mas Faris. Bisa beli? Bisa. Berapa produk gitu. Nanti dengan tiduran boleh. Biaya iklan yang lebih murah yang tadi saya ceritakan, 50.000 per hari bisa Google Ads. Anda tidak mungkin bayari sales 50.000 untuk keliling Sidoarjo. Ditolak, bensinnya gak oleh segitu Pak, gitu ya. Oke. Data pemasaran berarti Anda punya analisis yang namanya meta, berapa orang. Dijangkau 14.000, true play-nya 1.200. Datanya akurat. Di luar itu juga ada kekurangannya. Apa saja? Sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Anda punya duit uake, tapi Anda tidak kreatif, tidak memiliki kreator, tidak memiliki imajinasi, maka ya rugi kamu. Gawe iklan, iki mang mau foto bolongan itu kamu tawarkan juga payu. Mau foto tapi ya anggap saja banyak teman-teman mahasiswa yang cantik. Iklannya produknya gak pakai api tapi yang dipakai foto orangnya cantik, dia akan menarik gitu. Berarti artinya sulit diterapkan tanpa pengetahuan pengalaman. Kemudian membutuhkan passion, ini yang kita sebut. Modelnya kayak apa? Lagi ngetren, apa yang lagi ngetren saat ini? Riyayo wingi lagi ngetren apa? Baju-baju apa? Shimmer. Nah, itu juga harus ditangkap oleh teman-teman. Passionnya harus dapat. Saya sering menemui klien, terutama pembisnis, yang tidak tahu passion. Mereka tidak, ya sudah penawarannya seperti itu. Tidak berubah, model klasikal, kemudian bentuk-bentuk yang lama. Kecuali memang penawaran produk kita, produk-produk heritage ya. Produk-produk lama kayak kerajaan, keris, dan sebagainya, ya sudah. Itu tidak boleh menawarkan keris jajar karo komputer terbaru, nggak boleh ya. Karena memang kita pilih tentang heritage. Nah, passion sangat penting ya teman-teman ya dari saat itu. Itulah penyampaian mata kuliah Pak Yitno yang berkaitan dengan digital marketing. Ada 4 poin yang tadi. Yang pertama adalah RPS sebagai alur bagaimana pengajaran dosen. Kedua adalah bagaimana karya fenomenal dosen yang mensupport mata kuliah itu agar adik-adik mahasiswa PD, percaya diri bahwa dosen yang mengajarkan adalah dosen-dosen yang memiliki kompetensi. Ketiga, kita tidak boleh lepas dari sebuah teori. Kajian atribut-atribut dasar digital marketing, terus kemudian mengenai bagaimana digital marketing itu ada, bagaimana permulaan sejarah digital marketing, bagaimana kekurangan dan kelebihan digital marketing, Anda harus dikasihkan dulu, harus dikasih teorinya dulu. Kemudian yang ketiga adalah praktikum, bagaimana menjelaskan dalam praktek pertemuan kita ke-7 tadi, kita bagaimana mendesain sebuah produk, agar produk-produk yang kita buat itu tidak hanya berlabel, tidak hanya sekedar sederhana, tetapi dipakai untuk mendesain agar bisa dilihat atau ditawar orang di dunia marketing kita, di digital marketing. Terima kasih pertemuan hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk di pertemuan ke-8 kita akan membahas lebih detail tentang Instagram Ads. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.